Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB pada kesempatan ini bersama dengan saya Pendeta Andreas Octavianus Sebayang, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Menara Iman Sekayam, Kalimantan Barat, yang secara khusus berkarya di Bajem, Galilea Terungkap. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelumnya dengan rendah hati mari kita tundukkan kepala, kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami hendak bersama-sama merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Kami mohon bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan. Bersabdalah ya Bapa kepada setiap kami, anak-anak-Mu, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Keluaran pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari kisah di mana Musa diutus oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi menghadap Firaun, raja Mesir, untuk menyampaikan pesan daripada Tuhan kepada Firaun, yaitu di mana Firaun harus membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Perintah Tuhan ini pastinya tidak mudah, karena Musa sendiri menyadari ia seorang yang tidak petah lidahnya, artinya ia memiliki kekurangan. Tapi biarpun bagaimana, Tuhan tetap memilih Musa untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk berhadapan dan berjumpa kepada Firaun, raja Mesir, di mana di dalam kelemahan Musa justru kuasa Tuhan semakin nyata. Dan di sini kita dapat belajar, Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk menjalankan apa yang Tuhan firmankan itu tidak mudah. Ada tantangannya, ada rintangannya, ada resikonya, ada hal-hal yang harus kita lalui dengan pengorbanan dan keberanian berjalan di dalam iman. Percaya bahwa Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang memperlengkapi, Tuhan juga yang menyertai. Dan langkah itu diambil oleh Musa. Di dalam segala kelemahan Musa, Musa mau belajar taat untuk melangkah di dalam perintah yang telah Tuhan berikan kepadanya. Menghadapi Firaun, raja Mesir yang mempunyai kuasa dan bala tentara yang sangat besar. Pastinya di pikiran Musa itu sangat-sangat memiliki resiko, akan tetapi ia tetap memilih taat, setia, melakukan apa yang Tuhan firmankan, walaupun butuh pengorbanan dan keberanian untuk melaluinya.
Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai pengikut-pengikut Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, kita yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, juga diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib dan besar daripada Tuhan. Kita memiliki tugas panggilan untuk menyatakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang lain. Dan itu mesti diawali dengan keyakinan, melangkah di dalam iman, bahwa kalau Tuhan yang minta, kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan telah berfirman, maka bagian kita adalah taat dan setia melakukannya. Dan kita percaya bahwa Ia yang memerintahkan, Ia yang berfirman, Ia yang memilih, Ia juga yang menyertai dan memberkati. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang percaya, kita juga diminta untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat melihat siapa yang kita imani, siapa yang kita percayai melalui pewartaan kehidupan aktual kita, dalam perbuatan hari-hari hidup kita, sehingga orang lain melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhir kata, marilah kita menjadi pribadi yang taat dan setia, menjadi pelaku sabda firman-Nya, walaupun tidak mudah, walaupun harus melalui ujian, tantangan, rintangan, dan cobaan yang tak mudah, tapi kita percaya apapun yang terjadi di depan, ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Haleluya, amin. Untuk mengakhiri sabda firman Tuhan ini, mari kita kembali tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami ingin menjadi pelaku sabda firman-Mu, setia untuk menjalankan apa yang telah Engkau firmankan, apa yang telah Engkau berikan untuk kami pahami dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku sabda firman-Mu, sehingga orang lain dapat melihat siapa Tuhan yang kami imani melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Dan saat ini Bapa Surgawi, hamba juga berdoa untuk setiap pribadi yang menyaksikan video renungan ini. Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami juga mampu dikuatkan untuk berkomitmen melangkah sebagai pribadi yang setia dan taat menjadi pelaku kebenaran sabda firman-Mu. Tuhan memberkati setiap orang yang saat ini berkerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah harapan kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita sekalian.